Bisa, Mbak? Assalamualaikum Mang Ausi. Ini kayak, Udah kali keempat ya Mang. oke, oke, Salam oke, mohon kenal nih Mang maaf. Ausi. Gak apa-apa ya, saya yang Gak jadi apa-apa, hostnya, gak saya apa-apa. di bawah ya. Oke Santai, deh, santai, santai. seperti IDX apa ya kemarin ya. Kemarin, Sulteng Sulsel atau juga gini. Kalteng ya? Sulawesi juga gini, Sulsel. aduh, gimana ya? Iya, nggak apa-apa, Mang. Padahal, Jadi kita mulai aja ya, Mang ya, langsung ya. Mungkin teman-teman langsung udah aja deh. bolak-balik dari tadi nungguin. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi kembali wabarakatuh. nih di Instagram IDX Jambi. Nah, kali ini yang jadi hostnya Syariah Saham bersama Mang Amsi ya. Nah, saya mau cerita dulu nih, Mang. Jadi kegiatan live kali ini itu ada temanya. Temanya itu Tengkuluk Betul. Saham, Bang Amsi. Nah, tentang Iya. seluk-beluk saham kepanjangannya. Jadi kalau di Jambi itu, Tengkuluk itu artinya jilbab dari bahan batik gitu, Mang. Yang diikatkan ke kepala, itu khasnya Jambi gitu. Nah, jadi tema kita kali ini Oke, itu. oke. Nah, kalau tema live-nya yaitu prospek saham syariah di era new normal ya, Mang ya. Jadi hari ini kita akan bahas seputaran mungkin ada strategi, cara pemilihan saham, terus gimana sih Mang Amsi bisa istiqomah nih dalam investasi syariah di pasar modal gitu ya. Baik, saya mau perkenalkan Mang Amsi dulu nih. Mang Amsi adalah founder Boleh. komunitas syariah saham.com ya, Mang ya. Terus juga penulis buku Sari Kelapa. Nah, kepanjangannya apa nih, Mas? Mang, Sari Kelapa? Saham syariah kelas pemula. Jadi Sari Kelapa. Saham syariah kelas pemula. Okay. Saham syariah kelas pemula. Mantap ya. Seperti IDX Jambi juga ya, sering ada singkatan-singkatan. Iya, baik. karena nama juga disingkat. Iya, nama juga disingkat ya. Oke, saya baru mau kasih tahu nih, Mang Amsi ini adalah seorang guru yang juga pegiat komunitas investasi syariah di pasar modal. Namanya Asep Muhammad Saiful Islam, disingkatnya Amsi ya, Mang ya? Iya, betul, Mbak. Baik. Kalau gitu kita langsung mulai aja nih tanya-tanya. Jadi kalau di IDX Jambi itu follower kita tuh kalau misalnya kita ngomongin strategi, ngomongin cara memilih saham, terus kemarin juga kita sempat live bareng MNC Sekuritas juga tentang saham syariah. Jadi memang masih awam sekali, Mang, follower IDX Jambi, sobat IDX Jambi mengenai saham syariah itu sendiri gitu ya. Nah, saya pengen ini dulu dong, Mang, perkenalkan dan ceritakan dulu komunitas sahamsyariah.com itu tujuannya dibentuknya apa, kapan, dan anggotanya siapa aja sih, Mang? Gitu. Silahkan. Oke, makasih Mbak Rena ya dari IDX Jambi. Terima kasih dari kemarin Bu Pasha ya kalau nggak salah. Iya. Kepalanya. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan. Mohon maaf kalau tadi ini udah 2 kali nih, Mbak, kita ngalamin trouble kemarin dan sekarang. Oh gitu ya. Ternyata kayaknya, padahal HP saya itu memorinya cuma 40%, masih banyak gitu ruangnya. Terus sudah saya restart, sudah saya update juga Instagramnya. Saya nggak tahu juga kenapa seperti ini ya, ada hikmahnya. Oke, tentang syariah saham itu kita sudah ada sejak tahun 2015 sebenarnya, 2015, tapi 2015 itu belum rame ya, belum banyak komunitasnya gitu, kita cuma beberapa orang saja, dan saya juga sih katakanlah nebeng di forum lain gitu, karena kita belum punya komunitas sendiri. Nah, baru 2015 kita buat, dan itu mulai ada nambah apa istilahnya, ya lumayan lah gitu ya, ada beberapa orang yang ikut. Kemudian mulai 2016 itu baru mulai rame, dan karena waktu itu pertama kali saya diundang bursa ya, Bursa Efek Indonesia 2016 di Bandung, itu IDX Jawa Barat yang undang saya. Jadi, nah setelah itu kan seiring dengan waktu banyak yang kenal, kemudian juga kita sering berbagi gitu ya, berbagi informasi dan pengalaman. Alhamdulillah sekarang per sore ini member kita sih di Telegram kebanyakan sih, Mbak. Jadi kita basisnya di Telegram. Meskipun kita sebenarnya ininya web blog ya, syariahsaham.com, tapi kita lebih banyak di Telegram interaksinya. Kenapa di Telegram? Karena teman-teman kalau di WhatsApp itu kan kalau 500 orang aja butuh dua grup kan, Mbak. Nah, kalau di Telegram itu bisa sampai 200.000 orang kan satu grup itu.
Nah, kita alhamdulillah Iya, sampai iya. sekarang sudah 12.000 ya, 12.000 member, tapi itu kan campur dengan bot, campur dengan misalnya orang asing juga yang kita gak kenal gitu. Tapi kalau Hmm. secara realnya kan yang berarti yang terverifikasi, karena kita juga punya kelas online namanya Ikhlas ya, sahamsyariah.id. Sahamsyariah.id itu kita Oh, yang punya, dan itu platformnya adalah Ikhlas. Ikhlas itu kelas online khusus belajar saham. Itu ada sekitar 3.700-an user. Jadi itu mungkin yang real wow, karena dia lumayan daftar pakai banget ya, email Mas. belajar gitu ya. Hmm. Tapi kalau Iya. dikumpul dengan misalnya yang juga ada suka ikut acara-acara kita, gathering atau misalnya ada semacam kelas, ada sekitar 7.000-an lah, Mbak. 7.000-an orang yang 7.000. terdaftar ya, yang pernah daftar gitu. Nah, kalau dan itu kita kan punya medsos di Instagram, di mana di Facebook, kemudian di Twitter juga ada, semua medsos kita punya. Meskipun Hmm. foundernya bukan milenial gitu. Nah, foundernya bukan milenial, Mas- tapi kita berusaha Masih menjadi milenial menjadi dong, milenial. Mang. Gitu. Dan ya akhirnya alhamdulillah sekarang sih kita sudah sering kerjasama dengan regulator bursa, kemudian juga otoritas OJK. Kemarin yang Ya. terbaru alhamdulillah kita diundang Komite Nasional Ekonomi Syariah ya, KNEKS, juga di kampus-kampus dan yang lainnya gitu, Mbak. Itu mungkin dari saya Oke. perkenalannya. Oke, berarti luar biasa sekali ya, Bang. Kalau di Jambi sendiri itu belum ada komunitas saham yang syariah itu belum ada sama sekali, Bang. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman yang punya passion di pasar modal, pengen buat komunitas saham syariah tapi masih bingung. Nah, ini Mang Amsi ini salah satu contoh suksesnya gitu ya. Oke, saya udah tahu nih cerita tentang komunitas saham syariah ini seperti apa. Nah, saya pengen tahu nih, Mang, kalau Mang Amsi sendiri itu mulai investasinya itu sejak kapan? Dan juga Mhm. kenapa tertariknya di investasinya di pasar modal? Kenapa nggak investasinya misalnya di properti, banyakin kontrakan, atau banyakin tanah di mana-mana? Kan Mang Amsi aslinya dari Jawa Barat ya, udah pasti ketahuan ya. Kenapa tertariknya di pasar modal gitu, Mang? Oke, terima kasih Mbak Rena. Jadi saya sering juga mengungkapkan alasannya karena pasar modal terutama saya mungkin lebih spesifik ke sahamnya, Mbak. Karena saya punya bukti dan punya data bahwa instrumen investasi saya itu lebih dari 90% di saham. Jadi teman-teman boleh mengecek portofolio saya di Kasei gitu ya, di akses Kasei, Custodian Central Hmm. Effect, itu lebih dari 90% saham, Mbak. Dan itu karena saya meyakini bahwa saham itu likuiditasnya bagus, likuiditasnya tinggi, jadi kita bisa cairkan kapan saja. Oke. Kita bisa jual beli kapan saja. Yang membedakan dengan properti adalah di sisi likuiditas. Meskipun saya juga punya properti, tapi properti itu bukan karena saya beli gitu, Mbak. Bukan karena apa ya? Bukan Hmm. karena saya bisnis di situ gitu. Tapi properti Iya. karena ada yang ngasih, ada yang bonus atau apalah ya saya terima aja kan, kalau hadiah masa nggak diterima gitu ya. Oh Jadi iya pasti, Mang. eh, kalau Oke. misalnya ada yang ngasih kontrakan, ada yang ngasih properti Heeh. ya, kalau ngasih kan bukan karena hasil usaha kita, ya kenapa nggak diterima ya, alhamdulillah gitu kan, rezeki kan. Nah, Alhamdulillah, kita iya. alhamdulillah sering mendapat yang kayak gitu, Mbak. Jadi ada yang ngasih atau apa ya saya terima, Oh, ada yang apa menitipkan gitu. Tapi saya tanya boleh dijual nggak heeh. propertinya? Kenapa? Mau tukar saham gitu kan. Jadi si properti pun saya Iya. tukar menjadi saham gitu. Wah, luar Jadi kalau tanya biasa. teman-teman kenapa sih memilih saham, karena tadi Heeh. pertama potensinya bisa tumbuh dalam jangka Hmm. panjang, sama dengan properti kan, potensinya juga tumbuh dalam jangka Ya. panjang. Tapi kelebihan atau keunggulan saham itu karena risikonya lumayan fluktuatif, Hmm. yang akhirnya mengakibatkan juga likuiditasnya tinggi gitu. Jadi saya gini teman-teman, saya sering memberikan ilustrasi ini. Kalau teman-teman punya modal 100 juta, kemudian dibelikan ke rumah atau properti, dan 100 juta dibelikan ke saham, sama-sama nilainya 100 juta. Nah, ketika kita membutuhkan uang tersebut, membutuhkan uang yang sama, misalnya ada Hmm. kejadian darurat, Mbak. Nauzubillah, misalnya ada Iya. kejadian yang membutuhkan uang banyak gitu. Nah, mana yang paling mudah dicairkan gitu? Saya yakin itu saham. Saham itu 100 juta Iya, iya. sehari keluar kan gitu ya. Karena apa namanya, dalam satu hari itu ada 7 triliunan transaksi lah nilainya. Kalau Benar. cuma kalau cuma 100 juta kan cuma 1/10.000-nya itu saya kira 1/60.000-nya gitu. Jadi saya yakin cepat cairnya. Tapi kalau properti 100 juta itu mungkin butuh waktu berapa lama, kemudian juga
apa namanya tidak bisa dipecah, tidak bisa di-split. Properti saya Ya, punya ya. rumah nggak bisa jual pintunya aja, nggak bisa jual garasinya saja, nggak bisa jual gentingnya saja, semuanya harus dijual semuanya gitu. Tanahnya nggak bisa, kalaupun split harus ke BPN, harus ribet. Tapi kalau saham punya 100 lot, satu lot bisa kan bisa kita Bisa. cicil jual, bisa kita cicil beli gitu. Nah sekarang kalau beli juga kan properti nggak bisa nawar, boleh dong saya beli garasinya aja, bisa nggak misalnya sekian juta gitu kan, tetap harus utuh gitu semua. Tapi kalau properti, Oh, saham properti misalnya saham tadi tadi misalnya saya beli saham Ciputra misalnya, contoh-contoh realnya gitu, saya kan bisa beli hmm. Ciputra 1 lot, 2 lot, 5 lot, sesuka saya. Disitulah bagi saya keunggulan kenapa saya sih lebih memilih saham ketimbang instrumen lainnya. Meskipun saya punya tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak di saham gitu. Oke, oke. Ya, benar sekali Mas. Kalau Bang Amsi, kalau misalnya kita jual saham, palingan kita tunggu T+2 aja. 2 hari udah langsung kejual. Betul, Asal kita membeli saham-saham yang liquid ya Bang Amsi ya. Nah, teman-teman betul, udah betul, Mbak. penasaran nih saham-saham liquid itu seperti apa. Nah, dan juga kelebihannya kalau di saham sudah ada saham syariahnya. Mungkin orang masih bingung Mas, Bang Amsi, kalau misalnya Mm-hmm. saham itu kan masih dibilang itu judi. Ada juga yang dibilang Mm-hmm. riba, jauh banget ya. Kalau riba itu kan Mm-hmm. bunga ya teman-teman ya. Nah gitu. Mm-hmm. Jadi saya pengen bahas nih sedikit. Nah, Mang Amsi, kalau misalnya strategi Mang Amsi memilih saham-saham syariah itu seperti apa? Ya, yang notabene saham-saham syariah itu juga ada di pasar modal ya sama aja sebetulnya ya dalam satu aplikasi aja. Tapi sekarang kita sudah punya SOTS nih teman-teman anggota bursa udah punya SOTS jadi saham-saham non syariah akan diblokir otomatis. Nah, kalau strateginya seperti apa? Apakah Mang Amsi hanya membeli saham-saham di indeks-indeks yang liquid saja? Contohnya di JII 30 atau di JII 70 atau Mang Amsi lebih jauh masuk ke fundamental perusahaannya atau gimana sih Mang? Atau udah ada nih di Oke, bukunya, udah lengkap? jadi gini Mbak, pertama sih ketika kita mau beli saham kita harus menentukan tipikal kita mau jadi apa ya. Misalnya apakah jadi investor atau jadi pedagang atau trader gitu kan. Karena di situ akan berimbas kepada pemilihan atau stock pickingnya. Kalau misalnya kita nabung sifatnya untuk beli untuk jangka panjang, untuk pendidikan anak, untuk yang lainnya, itu kan kita fokus di saham-saham yang sudah teruji secara historisnya bagus, kemudian juga prospeknya tumbuh. Misalnya saham-saham consumer goods, saham-saham makanan minuman, saham farmasi, kemudian saham-saham kebutuhan rumah gitu, itu akan selalu dibutuhkan dan kita kan salah satu negara dengan demografi penduduk terbesar, salah satu penduduk terbesar di dunia. Artinya semakin tumbuh, semakin banyak penduduknya kan semakin potensi apa industri di makanan minuman semakin tumbuh gitu ya. Nah itu kalau Ya. yang di investor. Kemarin juga ada yang japri ke saya, emang boleh nggak saya beli saham komoditas buat investing gitu. Terus saya jawab, saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena yang namanya komoditas, apakah itu mining, pertambangan ataupun pertanian, itu lebih dipengaruhi oleh harga komoditas dunianya. Yang istilahnya si perusahaannya nggak bisa apa mengatur harga semau dia karena dia harus mengikuti harga acuan kan gitu Mbak. Artinya pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dunia dan itu bisa kadang fluktuatif, kadang lagi turun, kadang lagi melonjak gitu. Nah, itu kalau kalau saya melihatnya kalau buat investasi kurang nyaman ya kalau saham-saham komoditas. Maka saham-saham yang berbasis pertanian dan saham-saham yang berbasis consumer goods itulah yang lebih cocok untuk dan retail ya, yang cocok untuk misalnya ditabung untuk jangka panjang. Nah, kalau kita sudah menentukan sebagai investor, kalau sebagai trader atau pedagang, yang Ya. paling penting ada likuiditas tadi. Benar kata Mbak tadi. Jadi kita milih maksimal JI 70 gitu. Kan sekarang Oh, JI indeks kan oke. 3 ya, ada Iya. isi yang syariah itu ada isi, ada JI 70, ada JI. Kalau saya sih selalu memadankannya kalau isi itu dengan IHSG. Kalau Iya. JI 70 dengan Kompas 100 gitu kan. Kemudian kalau JI Oh, dengan LQ45. Jadi kalau LQ45 oke. syariah itu JI gitu. Kompas 100 syariah itu JI 70. IHSG syariah itu isi gitu ya. Teman-teman boleh di Oh, stock pick dari situ. Dan saya kira untuk JI 70 itu sudah banyak alternatif saham yang liquid ya dan juga masih tergolong second liner artinya potensial upside-nya masih masih besar gitu.
Oke, oke. Berarti berdasarkan sektor dan berdasarkan indeks juga ya, Mang ya. Untuk pemula Betul, kan ya, betul. ini ceritanya kita ya. Tapi kalau lebih jauh lagi nih, Mang, kalau misalnya memilih misalnya di JI 70 deh, sektor consumer good gitu. Nah, kalau strategi Mang Amsi untuk memilih saham-saham yang mana nih? Ini kan ada misalnya ada 3 atau 4 gitu. Nah, itu memilihnya Hmm. berdasarkan fundamentalnya itu seperti apa? Atau yang ininya deh, yang jangka pendeknya teknikalnya seperti apa juga gitu. Oke, strateginya sih kalau kalau kita strateginya selalu apa namanya selalu menggunakan tiga tiga analisis ya Mbak. Hmm, iya. Pertama yang sering saya ungkap Fatama gitu, fundamental analysis, technical Hmm, analysis, money management analysis. Jadi pertama, kita ketika akan membeli saham apa sih yang mau dibeli, pastikan fundamentalnya bagus gitu. Kenapa fundamental ini menolong gitu? Fundamental ini akan membuat hati kita sedikit tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perusahaannya bagus, ada produknya, manajemennya juga kinerjanya lumayan gitu ya. Bukan abal-abal, bukan gorengan atau bukan misalnya skandal, bukan ada semacam kayak kemarin lah ya, ramai Jiwasraya kan seperti itu. Nah, itu iya. fundamental yang pertama. Apa yang kita beli gitu. Itu paling paling cocoknya di situ. Yang kedua, setelah kita menentukan saham yang bagus menurut fundamental, maka langkah keduanya adalah kapan waktu yang cocok untuk masuk. Nah, itu juga tergantung tipikal kita. Kalau ada yang suka di bawah, misalnya pas beli ketika jatuh dan berharap naik kan bisa berbeda dengan misalnya orang yang justru ketika ngebreak atau misalnya menembus garis resisten dia baru beli. Nah, itu juga berbeda pandangan. Jadi kalau teknikal itu relatif orang mau beli di mana silakan. Tapi yang paling penting di antara kedua ini, fundamental dan teknikal adalah money management. Money management ini kan bagaimana kita mengatur uang kita supaya tidak loss banyak gitu. Karena Hmm, risikonya ada. Seperti contoh lah, saya berikan Ria tadi lah. Saya kan kebetulan tadi agak saya libur ya. Jadi saya bisa buka online trading. Saya katakanlah mau masuk di satu saham ABCD gitu. Saya sudah nentuin. hmm, Ternyata ini titik terbawahnya sekian gitu. Misalnya support mingguannya ini 160 atau jangan dilihat oke. support mingguannya sekitar 450 misalnya ya. Kemudian Hmm, resistennya 480. Saya akan masuk ketika 482 deh gitu biar biar confirm naik gitu kan. Tapi risikonya di heeh. 450. Jadi ada rentang sekitar 32 poin kan, Mbak. Oke. Nah, kemudian saya menentukan saya siap ruginya 100.000 dari saham ini, saham ABCD misalnya. Saya siap Hmm, rugi 100.000. Maka dihitung 100.000 dibagi 32 dibagi 100 karena 100 apa satu lembar 100 satu lot 100 lembar kan. Jadi 100.000 dibagi 3.200. Artinya hmm. kita cuman masuk 31 lot atau 30 lot. Karena 30 lot sudah 96.000 itu ruginya. Jadi masuknya pun diatur gitu. Porsi sizingnya itu diatur dari awal supaya apa? Supaya ketika nanti berbalik ke 450 kita sudah ikhlas kok karena itu yang diikhlaskan 450 100 di bawah 100.000 gitu. Nah, money management itulah yang akhirnya menurut saya itu mendamaikan dua mazhab yang selalu berseteru gitu ya di saham Iya, gitu. iya. Fundamental, Hmm, teknikal, fundamental. Mohon maaf teman-teman, fundamental biasanya orangnya kan agak sedikit sombong gitu. Oh, saya hafal segalanya tentang saham gitu kan. Saya heeh, hafal jeroannya saham sampai ke siapa direkturnya, afiliasinya kemana. Biasanya orang fundamental gitu. Karena saya heeh. juga belajar fundamental. Kalau teknikal, buat apa belajar fundamental? Yang penting trennya aja lagi naik, kita beli gak usah tahu, bahkan gak usah tahu nama sahamnya. Bagi saya itu goror gitu kan. Saya nggak bisa Heeh, misalnya heeh, asal bener. kode nggak bisa. Kalau kode doang berarti goror gitu kan. Tapi ketika misalnya Iya. ticker misalnya BTPS itu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah kan kita Hmm. minimal tahu perusahaannya aja udah menghindarkan kita dari goror Mbak. Nah, apalagi kalau kita Oh, misalnya oke. tahu perusahaannya, kinerjanya bagaimana, itu lebih bagus lagi sih kalau menurut saya. Iya, iya. Jatuhnya spekulasi juga ya memang ya kalau misalnya Betul. kita beli sahamnya cuma ikut-ikutan atau justru karena mimpi semalam nih saham ini bakalan naik padahal nggak tahu ya itu tuh Iya, saham apa iya gitu. benar. Baik, ya ada dua mazhab ya Mas ya. Ada Iya. teknikal dan fundamentalis. Baik, baik. Jadi sebetulnya kalau memilih saham, kalau Mang Amsi dari segi apa namanya saya simpulkan tadi kalau misalnya dagang, kalau misalnya kita sebutnya dagang aja ya, kalau misalnya jangka Mm, pendek gitu ya. Jadi lebih ke ini ya mencari support dan resistennya di berapa gitu ya. Terus jika dia betul. sudah confirm gap baru, nah baru masuk gitu ya, makanya berarti belinya pas rally ya, gitu ya. Betul, betul kan. Ya, Oke, betul. siap. Baik,
kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti di akhir ya, Mang, kita kasih kesempatan untuk follower IDX Jambi dan Syariah Saham nih, sobat-sobat kita untuk kasih pertanyaan juga gitu ya. Okay. Nah, kalau komunitas ini nih, Mang, karena dibentuknya sudah lumayan lama dan juga udah lumayan banyak nih pengikutnya. Nah, untuk kedepannya komunitas Syariah Saham ini akan kayak gimana? Mungkin Mang Amsi punya mimpi-mimpi, mungkin komunitas ini akan seperti apa nantinya? Dulu sih saya punya mimpi ya, Bang. Dulu saya punya mimpi misalnya, ya, tapi komunitas ini saya bangun, karena saya nggak sengaja bangun juga sih. Jadi ya itu kan saya hanya menginisiasi ada komunitas, kemudian teman-teman gabung, ya kita silaturahim sih utamanya. Yang paling membahagiakan saya itu kan ketika misalnya saya diundang, katakanlah pernah diundang di Bursa Efek Aceh, Palembang, Lombok ya, kemudian Kalimantan Selatan misalnya, kemana-mana gitu. Saya punya banyak teman gitu. Misalnya saya punya kenalan di berbagai tempat, kan itu yang pertama. Kita dan berbagi ilmu juga ya, Bang ya. Betul. Dan ketika misalnya kemarin saya pun membuat buku itu kan bukan karena saya ngirim naskah ya, Mbak, tapi karena saya diminta untuk membuat buku itu. Betul. Oh gitu. Jadi semua serba datang sendiri gitu. Mungkin ya itu sudah takdir ya. Jadi saya meyakinnya ya udahlah, ini takdir dari Allah yang harus saya terima, yang harus saya syukuri. Nah, ketika buku itu terbit pun kita kan cuma waktu itu targetnya ya 500 buku aja deh buat pre-order pertama gitu ya. Tapi ternyata kan melonjak sampai hampir 1000-an ya yang mintanya itu. Jadi kita alhamdulillah sekarang punya pembaca dari Aceh sampai Papua gitu kan. Kita punya pembaca dari Tarakan, Kalimantan Utara sampai Ampenan, Lombok. Jadi dari Kupang juga ada. Jadi kita dari seluruh Indonesia sudah ada yang baca, alhamdulillah gitu. Jadi bagi saya sih ketika kita berbagi pengalaman lewat karya itu dan orang bisa mengambil manfaat dari situ, merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai harganya kan, Mbak. Nah, kemudian kedepannya sih dulu saya sih punya mimpinya gini, saya punya komunitas itu, saya ingin menggerakkan teman-teman supaya kita beli Indonesia gitu, maksudnya beli aset-aset yang strategis dan kita berhak untuk beli itu karena kita juga masyarakat atau warga yang punya akses untuk berinvestasi. Nah, kenapa tidak kita misalnya kumpulin dana besar yang bisa bisa membeli sebuah perusahaan yang strategis, kemudian kebermanfaatannya buat umat gitu, Mbak. Kalau saya sih kecil-kecilan gini, Mbak. Saya itu di rumah kebetulan punya ya ada yang ngaji lah di rumah gitu ya, ada anak-anak yang kita ajar gitu. Nah, kita kan kumpulin tuh dana-dana abadi, teman-teman yang nitip kemudian saya kelola, saya investasikan di pasar modal syariah. Nah, hasilnya itu misalnya buat kebutuhan, buat misalnya gurunya, misalnya kebutuhan gurunya, kemudian juga misalnya seperti maintenance ya, misalnya toiletnya, lampunya, semua gitu dari hasil kita berinvestasi. Jadi saya ingin memberikan semacam contoh gitu pada teman-teman bahwa di pasar modal itu kita bisa menumbuhkan aset sekaligus juga beramal gitu, menambah keberkahannya itu dengan menginvestasikan kembali hasil investasinya ke yang lebih abadi, seperti itu, Mbak, kalau saya. Oke, luar biasa sekali ceritanya ya, Mang, sangat menginspirasi sekali nih, khususnya buat anak-anak muda yang mager nih, yang kaum rebahan. Nah, ayo kita beli perusahaan-perusahaan yang bagus di negara kita sendiri ya. Jangan mimpi pengennya punya misalnya perusahaannya di luar negeri nih, pengennya punya Facebook, Apple. Nah, yang Indomie aja atau Indofood, Unilever itu yang seperti Bang Amsi bilang sektor consumer good itu juga menarik gitu ya, dan returnnya sangat menarik sekali. Baik, Mang, kita langsung kita langsung sambil menunggu teman-teman yang mau tanya jawab, saya mau tanya nih pendapat Mang Amsi. Kalau misalnya ada orang yang bilang beli saham atau jual beli saham itu judi. Kalau dari namanya aja udah jual beli ya, jual beli, dan itu dibilang masih judi gitu, Mang. Terus juga ada yang bilang horor, ada juga yang bilang riba. Nah, terus
bagi investor-investor saham syariah sendiri, gimana sih supaya istiqomah gitu Bang, tipsnya gitu ya. Soalnya kan kalau kita lihat saham-saham non syariah juga returnnya sangat menarik sekali ya Bang ya, gitu. Jadi banyak nih yang bilang, aduh saya nanti dulu deh kalau misalnya buka online tradingnya syariah yang konvensional aja, masih pengen koleksi saham-saham rokok misalnya seperti itu. Nah gimana tuh Bang kalau menurut Mamang? Oke, makasih Mbak. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik dan sering diungkapkan oleh teman-teman pemula dan teman-teman yang ingin tanda kutip hijrah gitu ya, hijrah dari konven ke syariah. Nah, saya selalu mengatakan begini sih, teman-teman, bagi saya pribadi, seluruh aktivitas kehidupan itu kan ada pertanggungjawabannya gitu, ada yang akan ditanyakan gitu ya, dan termasuk ketika beraktivitas ekonomi atau bisnis. Gitu. Kemudian saya mengatakan di Al-Quran, ya, karena saya Muslim, di Al-Quran ayat terpanjang itu nggak ngomong soal sholat, nggak ngomong soal ibadah vertikal gitu, tapi ceritanya justru menegaskan tentang artinya pentingnya bertransaksi dan menuliskan, mendokumentasikannya, mengarsipkannya. Surah Al-Baqarah ayat 282 itu kan hampir satu halaman penuh, Mbak. Itu paling panjang ayatnya, ada sekitar 28 kalimat kalau tidak salah saya baca. Itu bicara tentang hukum transaksi gitu. Artinya dari awal agama Islam itu sudah menganjurkan umatnya untuk belajar ekonomi, untuk memahami seluk-beluk ekonomi, dan disitulah yang membedakannya dengan misalnya membedakannya dengan misalnya yang tidak menggunakan ajaran kita yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kadang kan kalau yang sekedar bisnis ya asal untung aja, asal cuan aja, apapun caranya yang penting untung. Nah, Islam mengajarkan, syariah mengajarkan bahwa untung itu nomor kesekian gitu. Yang terpenting amanah dan keberkahannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani transaksi itu dengan ajaran yang kita yakini gitu. Makanya di saham syariah dan di buku saya juga saya tulis bahwa yang potensi saham syariah itu bukan hanya capital gain dividen atau cuan dan dividen, tapi ABCD kan, amanah, berkah, cuan, dividen. Amanah, berkah, cuan, dividen, dan itu sifatnya dan itu prioritasnya hierarkis. Jadi artinya yang pertama diutamakan amanahnya, bukan dulu untung. Amanah itu bagaimana kita menjalani transaksinya sesuai dengan kaidah yang diyakini. Kemudian berkah setelah untung, bukan buat poya-poya, bukan buat neraktir teman sambil hambur-hambur uang gitu, tapi buat dizakati, diinfakkan, disedekahkan atau diwakafkan. Nah, pemerintah, regulator itu sudah membuat sistem yang terintegrasi dari mulai daftar sampai penyaluran itu sudah ada. Tinggal kita sebagai investornya kan benar-benar istiqomah di situ. Bulan kemarin saya pernah diundang di kampus Tazkiyah. Ceritanya temanya tentang being an istiqomah ethical investor. Jadi yang paling sulit dan menjadi investor saya itu istiqomahnya sebenarnya. Bagaimana sih kita tidak tergoda dengan saham-saham lain yang non syariah. Kalau saya sih alhamdulillah sudah kebal sih Mbak. Contohnya gini, orang kemarin ramai perbankan naik ya, perbankan pada fantastis naik, kok saya nggak tertarik, sedikit pun saya nggak tertarik misalnya. Saya nggak pernah beli saham satu lot pun BBRI gitu. Kenapa? Karena saya sudah punya pilihan lain gitu. Atau misalnya, Mang INKP, Tekim naik tuh. Karena nggak syariah saya nggak beli gitu. Jadi teman-teman filternya itu ada di dalam diri kita. Sama dengan misalnya, mohon maaf, misalnya kalau saya ada teman yang bawa minuman keras, saya nggak akan minum gitu. Meskipun dia nawarin. Kenapa? Karena bagi saya itu tidak halal gitu. Kenapa kita tidak mempraktikkan itu dalam praktek filtering saham juga gitu. Terlepas filteringnya masih banyak kontroversi dan perdebatan, tapi kan saya memilih pendapat yang paling banyak gitu. Majelis Ulama Indonesia itu sekumpulan orang yang mutawatir istilahnya tidak mungkin mereka itu menyepakati sesuatu yang sembarangan gitu, pasti ada dasar hukumnya. Nah, ketika misalnya sudah disepakati ada daftar efek syariahnya, kita tinggal milih saja kan dari situ, menunya sudah disediakan. Kita tidak usah lagi dari mana, ada indeks-indeksnya ya Mas. Betul Mbak. Nah, supaya tadi ditanya bagaimana sih Bang supaya tidak tergiur dengan yang lain gitu. Saya gampang, saya bikin riset aja. Memang secara indeks kita kalah dari IHIC, itu kalah dari IHSG, JI itu kalah dari Q45 ketika pasar normal. Tapi ketika pasar krisis justru
pasar syariah itu yang paling bagus, yang lebih bagus ketimbang dua indeks yang konvensional tadi. Itu menurut penelitian salah seorang riset peneliti dari 2011 sampai 2015, saham syariah itu lebih defensif dan stabil dalam returnnya ketimbang saham konvensional. Tapi kalau ketika pasar normal misalnya seperti sekarang ya, itu memang kita sedikit kalah secara return. Tapi ketika di masa krisis kita justru mengungguli gitu. Dan itu terbukti, Mbak. Di bulan Maret sampai Mei kemarin, saham-saham yang bertahan adalah saham-saham yang syariah. Kenapa? Karena perbankan anjlok, rokok anjlok. Sementara pengerek saham syariah itu kan telekomunikasi. Telco kan lagi naik karena WFH. Nah, disitulah kita mendapat ada gap atau ada celah yang bisa kita manfaatkan sebagai sebuah keuntungan. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti nggak kalah ya, Bang, ya, kalau misalnya. Dan juga mungkin saya mau nambahin juga, kalau misalnya istiqomah mungkin kita lingkungannya juga ya, Bang, ya. Kalau misalnya kayak kita ikut komunitas saham syariah, seperti syariah saham ini, jadi kita juga terus diingatkan gitu ya, teman-teman ya. Oh, ternyata teman saya juga beli saham syariah. Tapi kalau lingkungannya itu trader ini ya, saham-saham non syariah, kita ya gitu ya, harus kuat-kuat iman ya, Bang, ya. Jadi gini, Mbak, kita di komunitas itu suka ada apa ya, misalnya kalau ada yang nanyain saham non syariah, saya langsung hapus tuh, delete, karena itu udah kesepakatan. Mohon kalau kita posting saham non syariah diingatkan aja, di delete aja nggak masalah. Jadi setiap yang mau masuk komunitas itu udah ada rule-nya, misalnya kalau mereka ada posting tata tertibnya, Bang, ya. Jadi supaya juga memberikan edukasi bahwa ini sahamnya non syariah nggak dibahas. Misalnya ada yang keceplosan, Bang, rekomendasi saham ini boleh nggak? Oh, itu nggak masuk syariah kan, mungkin nggak bisa dipost di sini, gitu aja sih. Saya tidak langsung ini, tapi mereka udah sadar sendiri ini nggak boleh diposting di grupnya Mang Amsi kan, gitu, seperti itu. Oh gitu, bagus juga tuh, Bang, tata tertibnya ya. Jadi hanya khusus saham-saham syariah saja yang dibahas. Nah, saya mau nanya nih, Mang, untuk tema kita kali ini kan di era new normal ini tuh seperti apa? Nah, tadi Mang Amsi bilang kalau misalnya pas waktu bottomnya banget, waktu bulan Maret itu memang ini ya, saham-saham syariah lumayan nih lagi moncer-moncernya gitu. Karena memang saham syariah juga untuk hutangnya kan nggak boleh lebih dari 45% gitu ya. Jadi memang pada saat krisis ya stabil-stabil aja dan cukup defensif gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih udah era new normal nih, kalau orang-orang bilang, nah itu seperti apa, Mang Amsi, saham syariah kita, dan strateginya seperti apa? Apakah kita menunggu dulu nih atau kita bisa cicil-cicil beli nih? Gimana, Mang Amsi? Oke, Mbak, new normal itu kan kondisi yang sekarang kita jalani ya. Kalau saya sih di kampung nggak ngaruh, Mbak, ketika PSBB dan new normal juga sama gini-gini aja gitu. Jumatan jalan, sholat berjamaah ke masjid gitu kan, Idul Fitri jalan gitu. Nah, karena kita kan tinggalnya di balik gunung ya, jadi tidak tersentuh hingar-bingar kota gitu. Kemudian tadi kalau ditanya new normal kan, sebenarnya sih saya guru ini, industri pendidikan sekarang kan mulai beralih bagaimana caranya anak-anak itu belajar daring ya, teaching from home, learning, belajar BDR ya, belajar dari rumah dan seterusnya, bekerja dari rumah. Dan kita kan sudah bisa menebak atau memprediksi kira-kira sih perusahaan apa yang diuntungkan dengan dengan kondisi new normal seperti ini. Misalnya semuanya kan new normal itu less touch. Jadi berusaha untuk mengurangi adanya sentuhan. Artinya semuanya kalau bisa online, semuanya kalau bisa digital. Jadi yang akan terimbas kan pasti saham-saham telekomunikasi itu. Iya. Kemudian juga saham-saham pulsa misalnya, penjual voucher gitu ya, providernya, penjual ininya, towernya juga dapat misalnya, yang itu berkaitan dengan telco misalnya. Kemudian kondisi kesehatan misalnya sekarang yang dibutuhkan pasti tetap kan rumah sakit, kemudian juga layanan kesehatan, kemudian juga misalnya farmasi pasti juga kena imbas positif. Atau misalnya kalau teman-teman pernah lihat semacam infografis bahwa dari yang mulai terdampak berat secara negatif sampai terdampak positif yang lebih hijau gitu misalnya. Kalau yang terdampak berat secara negatif kan misalnya tourism, kemudian sekarang ada survei terbaru. Nah, survei terbaru itu 67% orang Indonesia ingin liburan di masa new normal. Termasuk gitu. Saya ya. Karena kan kenapa? Karena nggak biasa gitu kan, nggak biasa mungkin diam di rumah gitu. Terus kesan di rumah itu nggak biasa, bosan. Nah,
Masalahnya ketika liburan nanti di new normal kan pasti ada protokol baru. Misalnya kalau masuk hotel cuci tangan. Cuci tangan pasti banyak membutuhkan hand sanitizer atau hand soap misalnya. Kemudian juga misalnya membutuhkan yang lain lah banyak. Jadi kita bisa, tapi gini Mbak, di berbagai kondisi apapun, yang paling bertahan itu ya consumer goods gitu. Consumer Iya, goods. benar. Jadi itu mah pasti dibutuhin lah. Orang bisa berhenti beli mobil, nggak bisa berhenti beli mie. Orang bisa berhenti Bener. beli rumah gitu. Konstruksi kan sekarang kena tuh. Konstruksi tuh lagi Iya. jatuh-jatuhnya karena orang nggak mau boro-boro mikirin rumah kan gitu. Tapi orang nggak bisa Mm-mm. berhenti misalnya beli promah kalau lagi mah kan. Iya, Kan kalau punya uang bisa beli Indomie, kalau nggak punya uang beli promah gitu Pak. Biar nahan lambungnya iya, biar iya, kuat gitu. Jadi benar-benar. farmasi itu juga dapat. Nah, strateginya ya cicil aja. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ini kapan berakhir. Atau misalnya kita trading aja sih selama misalnya masa krisis ini belum berlewat, kita trading. Contoh tadi kan kalau trading di BRI Syariah lumayan tuh dari 430 Iya, ke 500 gitu kan. Dalam sehari bisa iya, 10% ini lebih banget. kan lumayan. Saya tahu Dari ilmunya gitu. 200 ya, Mang ya. Sampai sekarang udah Hmm. 400, hampir udah lebih Tadi 100%. 500 tembus. Tembus 505 ya. tadi. Wah, Tembus. luar biasa. Berarti Hmm. kita juga harus sebagai apa namanya, trader saham syariah nih juga harus ini juga ya, harus aware juga tentang berita-berita, bukan cuma kayak ini ya, sama aja ya, sama seperti apa namanya, trader saham biasa, saham semuanya. Jadi kita harus aware, harus sering-sering baca berita gitu ya, Mang ya. Boleh kita buka lagi Oke, nih untuk pertanyaan. boleh Mbak. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, mau curhat, Silakan. boleh langsung di kolom komentar, mau nanya apa ke Mang Amsi atau ke saya, boleh, silahkan teman-teman. Udah mulai ada Mbak. Tadi saya baca di atas Oke. ada yang nanya tentang saham-saham di masa pandemi ya. Apa saham yang cocok Oke. untuk dibeli di masa pandemi gitu. Kalau saya Mm-mm. sih boleh menyarankan ya sektornya itu aja sih Mbak. Saya dari sejak Maret dan April saya kalau memberikan sebuah insight saham untuk masa pandemi ya sekitar itu aja, makanan, minuman, kosmetik dan household ya. Kemudian rumah sakit, kemudian beras dan telekomunikasi gitu. Itu aja, di situ-situ aja. Kenapa? Karena di itu pertama banyak yang liquid, yang kedua juga banyak dibutuhkan produknya. Jadi misalnya rumah sakit Mika waktu itu saya rekomen di harga 1.800, sekarang sudah pernah 2.300. Kemudian juga misalnya Unilever pas jatuh-jatuhnya kan 5.600, Mbak. Kemarin naik Iya, lagi ke iya. 8.000-an gitu. Jadi waktu itu sempat saham tambang yang habis waktu Maret ya, Mang ya. Itu memang sampai sekarang itu naiknya bisa 100%, 50% ke atas deh. Dalam waktu Betul. 2-3 bulan saja. 2-3 bulan. Iya. Baik, ini ada Jadi pertanyaan nih kesempatan sih, dari boleh. ISP. Wah, komunitas juga nih. Gimana tanggapan Mang Amsi tentang BRIS? Nah, gimana nih Mang, boleh langsung dijawab. Tadi sempat kita Tanggapan bahas. ya, kalau BRIS itu kan sebenarnya apa ya, kalau saya sih melihatnya, saya tidak terlalu paham bisnis perbankan, Mbak. Gitu. Tapi ini saya melihatnya masih ada sentimen isu merger bank syariah itu ya. Dan bank syariah yang paling familiar di bursa ya BRIS gitu, karena masih cucunya pemerintah ya. Kalau anaknya BRI nih, anaknya BRI, cucunya berarti BRIS gitu. Dan sentimen itu ya kita bisa manfaatkan sebagai momentum buat berdagang di saham BRIS aja. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi selama misalnya, karena kalau secara kinerja sih BRIS masih kalah sama BTPS, Mbak. Kalau secara kinerja ya. Iya. Tapi kalau secara likuiditas sekarang BRIS lumayan naik, meskipun BTPS masuk LQ45 kalau nggak salah ya, masuk YI juga. Jadi sekarang kiblatnya lagi ke BRIS nih, lagi ramenya di BRIS. Kenapa? Karena harganya murah sih. Harganya kan Harganya cuma satu lot. Iya, kemarin satu lot sempat cuma 40.000 200 gitu kan ya. kan. Iya. Dua Dan puluh sekarang ribuan udah bisa. Dulu pernah menyentuh, ini berarti udah hari ini udah 500 ya Bang ya. Saya nggak lihat sih hari tadi tadi masih saya cek 400. 505 sih, Mbak. 505 tadi Berarti pernah tembus gitu. udah menembus. Dia kan IPO-nya di 500 ya kalau nggak salah BRIS itu. Berarti sudah sama seperti harga IPO-nya. Bisa kembali sih ke harga IPO kayaknya. Oh iya. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu aja nanti gimana prospeknya.
Ini waktu kita masih ada 5 menit lagi ya kayaknya, 5 Mang. menit, 5 menitan. Boleh, boleh. 5 menitan ya. Boleh 5 kita menitan. mau tanya-tanya lagi nih. Kalau teman-teman boleh mau nanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, saya mau nanya lagi nih, Mang Amsi. Kalau misalnya nih sobat-sobat IDX Jambi ini mau membentuk komunitas saham syariah, karena memang belum ada nih di Jambi, Mang. Nah, tips-tipsnya gimana sih kalau mau membentuk komunitas itu? Apakah teman-teman kita dulu nih yang diajakin, atau apa ya, investor-investor yang ada di satu sekuritas itu kita ajakin, atau keluarga kita dulu, atau gimana sih, Mang, dulu awalnya tuh untuk membentuk komunitas ini? Dulu bingung ya gimana ya awalnya, saya lupa. Jadi gini, dulu itu saya nebeng di forum-forum, Mbak. Jadi saya nebeng di forum-forum, saya cerita tentang saham ini, saya tulis about saham ini gitu kan, secara fundamentalnya gimana. Nah, akhirnya, Mang, bikin komunitas dong untuk khusus saham syariah. Oke, saya buatin di Telegram. Saya itu spesialis admin dan spesialis pembuat komunitas, Mbak. Jadi sering bikin komunitas, tapi yang keurus ya, yang saya kelola ya syariah saham ini. Dan syariah saham ini kan banyak, saham-sahamnya ada yang pemulanya, ada yang misalnya khusus fundamentalnya, ada yang technicalnya, ada yang money managementnya. Jadi kita punya grup-grup khusus yang dipecah lagi sesuai dengan passion masing-masing gitu ya, Mbak. Nah, kalau misalnya ingin bikin komunitas di Jambi ya, kalau nggak salah di Jambi juga kita sudah punya, ada beberapa orang yang di situ, termasuk juga yang kemarin ada juga ya, Bang, ya? Ada, tapi kita kan nggak apa ya, saya bukan tipikal organisatoris ya, Mbak. Yang penting ada jalan, komunitas jalan. Jadi misalnya nggak ada struktur organisasinya, nggak ada. Kita pokoknya selama satu visi, sama-sama ngobrolin saham syariah, kita gabung. Dan kalau misalnya ada kesempatan offline, kita kopdar gitu aja. Tapi di Jambi ini ada beberapa orang juga yang misalnya beli buku juga ke kita ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang suka ngobrol dengan saya di grup itu. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau mau jadi nanti gabung lah, boleh japri saya aja, Mang, bikin komunitas saya sama Mang di Jambi, boleh. Kita yang secara langsung minta itu yang sudah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Jawa Barat misalnya, kemudian Aceh, Kalimantan Tengah juga sudah ada sih. Tapi ya gitu. Sudah ada sejalannya ya, aja. Cabang Aceh ya, gitu udah ada ya, Indonesia ya? Udah ada. Sudah ada sih. Oke, mungkin karena waktu tinggal 2 menit, kita langsung jawab pertanyaan aja, Mang, mengenai ini boleh. Dari Mat Arifin 7, panen bank syariah itu prospeknya gimana? Terus juga langsung aja satu lagi. Satu lagi, PPRO nih, ya? Mang. Okay. Kok sahamnya banyak yang tidur? PNBS, PNBS itu menurut saya kurang bagus karena saya pernah nulis perbandingan antara 3 bank syariah yang ada di Bursa Efek ya. Nanti cari aja teman-teman di syariah saham, ada kata kuncinya kinerja trio perbankan syariah gitu ya. Kinerja trio, atau di Google juga biasanya langsung ke website kita. Kinerja trio bank syariah. Kemudian jadi kalau di antara 3 itu yang paling bagus kinerjanya BTPS, kemudian BRIS, baru PNBS. PNBS ini paling bawah, makanya harganya nggak aneh di 50-an. Kemudian tentang PPRO, saya menghindari saham-saham yang masih terkena Jiwasraya. Begitu. Karena tadi lah sahamnya juga di bawah 100-an, kemudian risikonya juga besar dan fundamentalnya nggak begitu bagus. Kalau menurut saya fundamentalnya nggak terlalu menarik, justru PR-nya masih mahal. Jadi kalau meskipun harganya, jadi gini teman-teman, melihat saham itu bukan lihat nominal harganya di 50, 60, 70, tapi per PBV-nya itu lebih fokus. Jadi misalnya harganya 5.000 tapi nilai wajarnya 10.000, itu jauh lebih menarik ketimbang misalnya nilainya 50 tapi nilai wajarnya 20. Itu sudah mahal. Jadi bukan lagi harga nominalnya yang kita fokuskan, tapi lebih ke rasionya. Itu lebih bijak lah untuk menakar suatu harga. Gitu, Mbak. Oke. Ini kayaknya banyak yang suka perbankan ya sepertinya ya. Dan saham-saham gocap nih sepertinya. Baik, nih ada lagi nih, serius Mang, PPRO fundamentalnya nggak bagus. Nah, serius nggak nih, Mang? Saya jarang melihat PPRO karena terakhir saya lihat PR-nya masih mahal gitu aja sih, Mbak. PR-nya masih mahal. Oke. Tapi saya baca lagi deh nanti.
Oke, ini ada satu lagi, mungkin satu lagi ya Bang ya. Masih ada Boleh, boleh, waktu boleh. sepertinya. Antam sama Boleh. hoki prospeknya bagus nggak buat jangka panjang katanya. Antam. Oke, Antam tambang. Saya nggak yakin Hmm. kalau tambang jangka panjang bagus karena fluktuatif. Harga emas Hmm. sekarang lagi naik, boleh jadi nanti turun kalau sudah stabil lagi kayak perekonomian. Nikel juga mulai jadi seperti itu. Antam saya 2008 itu pernah ada yang memprediksi harganya ke 6.500, tapi sampai sekarang belum pernah loh. Dari 2008 loh. Jadi ya seperti itulah. Hari ini turun Kemudian lagi ya kalau Antam. betul turun lagi. Kalau hoki menurut saya masih ada prospek. Kenapa? Karena kalau saya lihatnya analis report ya. Rata-rata Hmm. analis memberikan target harga di 900. Jadi kalau sekarang harganya masih 650 berarti potensial upside-nya masih ada. Dan hoki ini bergerak di industri yang orang juga semua butuh, yaitu beras. Hmm. Seperti itu. Apalagi di Indonesia ya Bang ya. Berarti Oke, hoki masih pasti. ada prospek ya. Baik, teman-teman, mungkin kita akhiri sesi tanya jawabnya. Baik, untuk Mang Amsi ada pesan-pesan nih yang mau disampaikan untuk sobat-sobat IDX Jambi, sobat-sobat investor syariah IDX Jambi, dipersilahkan Mang Amsi. Oke, terima kasih Mbak Rena. Terima kasih juga buat Bu Pasha dan tim dari IDX Jambi yang telah memberikan kesempatan di sore ini untuk sharing pengalaman dan pengamalan kita di di saham syariah. New normal adalah kondisi ketika kita sudah beranjak dari masa krisis menuju masa normal baru. Dalam investasi pun sama. Ketika kita krisis kemarin kita diajarkan bagaimana kita sangat membutuhkan dana darurat dan sangat membutuhkan perencanaan yang matang ketika menghadapi sebuah krisis. Nabi Yusuf mengajarkan dulu bagaimana kita harus membuat tumbung ketika masa gemilang, kita harus menyimpan sebagian keuntungan atau sebagian hasil investasi kita untuk persiapan di masa malang. Dan janji Allah bahwa masa itu akan terus dipergilirkan, tinggal kita bagaimana mensiasatinya. 2098, 2008, 2020 dan mungkin masih ada krisis-krisis lain dalam kehidupan kita. Yang penting kalau kita yakin dan penting kita mempersiapkan ilmunya, insya Allah kita akan selamat. Gitu, Mbak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mang Amsi ilmunya untuk hari ini kepada teman-teman Sobat IDX Jambi. Semoga sehat-sehat selalu Mang Amsi. Terus berkarya dan terus menjadi investor syariah di pasar modal. Semoga sukses terus. Mungkin saya langsung ini ya Mang ya, langsung keluar aja ya Mang ya. Mungkin boleh. masih ada sisa waktu Mang Amsi mau ngomong sama followernya nih. Baik, terima kasih Mang Amsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa. Oke.